Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua hari ini? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan sampingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu wow, luar biasa, hal-hal tentang kamu yang paling dia rindu. Teman-teman, di topik readingan hari ini, kita akan cuba mencari tahu hal-hal apakah yang paling dia rindukan tentang dirimu terlepas dari kondisi hubungan kalian. Okey, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini, namun perlu saya terapkan, readingan ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah ketika mendengarkan setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan ya, dan kita akan cuba melihat siapakah seseorang ini yang sedang sangat merindukan dirimu. Siapakah dia? Seseorang yang sedang sangat merindukan kamu. Siapakah seseorang ini yang sedang sangat merindukan kamu? Wow, teman-teman, kartu pertama, Queen of Diamond. Saya menangkap orangnya cukup baik, teman-teman ya. Orang ini orang yang sangat penyayang, orangnya rajin, boleh diandalkan, orang yang cukup bertanggungjawab. Tetapi saya menangkap energi si dia ini ya, yang bertanggungjawab ataupun memiliki beban yang cukup besar. Dia seperti bertanggungjawab untuk making sure bahawa keluarganya, keperluan keluarga, orang tua, anak-anak dan sebagainya itu dipenuhi. Saya menangkap dia seorang yang menjaga keluarganya dengan baik, sangat menyayangi, sangat menghormati orang tuanya. Dan saya juga merasakan orang ini seseorang yang sangat bijak ya, mencari idea-idea dan mendapatkan uang. Orang yang pandai mencari mata pencarian, teman-teman. Dan saya menangkap dia seorang yang sangat gigih berusaha. Orangnya sangat pemberi, orangnya sangat dermawan, cukup loyal sekali ya, akan membantu di mana yang memerlukan dia akan beri, seperti itu ya. Dan saya menangkap jiwa seseorang yang cukup penyayang di sini. Beberapa di antara dia sama ada sepantaran atau usianya jauh lebih tua dari kamu ya. Saya menangkap seorang yang sangat rapat dengan sosok ibunya, teman-teman. Kita akan lihat lagi ya. Tetapi dia juga seorang yang sangat egois, keras kepala. Nah, begitu orangnya ya. Di sini ada Seven of Heart. Saya menangkap seseorang yang banyak keinginan. Seperti keinginan-keinginan ini ya, masih belum dicapai sehinggalah detik ini, dan dia masih seperti mengusahakannya, mengupayakannya untuk memenuhi segala impian dan harapan yang wujud di hatinya. Orang yang seperti cukup ambitious, banyak kemahuan, banyak keinginan, sehingga begitu bingung ya apa yang perlu dilakukan kerana banyak kerja yang ingin dilakukan dan ingin dilakukan pada suatu masa. Seperti itu ya. Dan detik ini teman-teman, bersebelahan dengan Queen of Diamonds ini, saya menangkap energi seseorang yang sedang dalam kebingungan. Tidak tahu apa mahunya, tidak tahu apa yang perlu dipilih. Seperti itu ya. Tetapi orang ini teman-teman, walaupun dia sangat egois ya, saya menangkap memiliki hasrat dan keinginan yang cukup besar terhadap kamu. Six of Spades. Orang ini sudah melupakan ya, ataupun sudah meninggalkan masa lalunya. Orang yang beredar pergi daripada suasana yang kurang menyenangkan, hubungan-hubungan yang mengecewakan, dan kini dia seperti sudah mulai berdamai dengan keadaan. Orang ini seorang yang pencinta kedamaian, orang yang bijak untuk mencari solusi, dan orang yang suka menyamankan atau mengamankan sebuah situasi. Jikalau contohnya ya ada pertengkaran dalam keluarga atau di mana saja, dia akan menjadi orang yang seperti peacemaker, akan mendamaikan situasi dan mendamaikan keadaan, seperti itu ya. Orang ini orang yang pintar, orang yang bijak, orang yang banyak cara. Di sini ada Stand of Clubs, teman-teman ya. Saya menangkap energi seseorang yang mempunyai beban yang cukup berat dalam hidupnya. Banyak tanggungan, teman-teman.
Maka ini yang mungkin terbaca dari tadi ya, seseorang yang bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Dia orang yang diandalkan. Mungkin menjadi tulang punggung keluarga seperti itu ya, maka dia terpaksa terpaksa menjalankan sesuatu yang cukup berat hampir setiap hari seperti itu ya. Dan saya menangkap dia seseorang yang sebenarnya sudah dalam kelelahan. Benar-benar dalam kelelahan ya, tetapi dia tidak mahu memperlihatkan kelemahan ini. Begitu ya. Dan saya juga merasakan walaupun banyak tanggungan dan beban teman-teman, dia cuba seperti saya katakan tadi ya, berdamai dengan orang sekitarnya, seperti making sure yang orang tidak tahu yang dia sedang dalam kesulitan, ada beban berat yang perlu ditanggung, tetapi dia tidak akan memperlihatkan sisi ini kepada orang lain. Seperti susah senang itu ya, dia tanggung sendiri. Seperti dia memperkatakan seperti ini, I can manage. Ya, saya boleh melakukan ini seperti itu ya. Di sini ada Six of Diamond. Sebenarnya teman-teman, beberapa daripada dia di sini ya sangat memerlukan bantuan. Tetapi dia lebih mengandalkan dirinya daripada mengharapkan bantuan daripada orang lain. Nah, seperti saya katakan tadi, orangnya cukup baik, orangnya cukup royal dan seorang dermawan yang sering akan membantu orang sekitarnya. Orangnya cukup baik teman-teman, sangat prihatin ya kepada keperluan orang lain dan akan mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Nah, seperti saya katakan tadi, orang ini sangat menyayangi sosok ibunya. Sosok seorang wanita teman-teman, sama ada ibu, tapi saya lebih menangkap ini sosok ibunya teman-teman ya, ataupun dia mungkin sangat rapat dengan sosok wanita yang lain yang mungkin juga merupakan ahli keluarga, seperti itu. Kakak sulungnya seperti itu ya, atau makciknya seperti itu. Okey teman-teman, bottom of the deck di sini ada Eight of Diamonds. Saya menangkap seseorang yang begitu gigih berusaha setiap hari untuk memperbaiki keadaan ataupun kondisi keuangannya. Orang yang mencari cara guys, mencari cara untuk bagaimanakah dapat menyelesaikan ya hutang piutang yang ada, menyelesaikan masalah keuangan yang ada, dan juga seorang yang sangat gigih berusaha. Orang ini teman-teman ya, seorang yang cukup cerewet dalam menjalankan pekerjaannya. Sentiasa menyusun rencana. Tidak akan terburu-buru melakukan sesuatu. Everything seems to be in order. Jikalau dia lakukan sebuah tugas, ya itu pasti tersusun sekali. Nah, orang ini orang yang very thorough. Jikalau dia melakukan pekerjaan itu akan dilakukan dengan baik dan dengan tersusun. Penuh dengan ketelitian, seperti itu ya. Okey guys, kita akan lihatkan lagi. Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini? Seseorang yang begitu merindukan kamu. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Wow, ini energi yang berat-berat semuanya teman-teman ya. Di sini saya terlihat seperti menurut pemahaman saya ya, ada hubungan yang sudah berakhir di sini. Nah, dari pihak dia teman-teman, dia merasakan dari pihak dia, hubungan kalian ini sudah berakhir. Banyak yang perlu diperbaiki dan mungkin tidak akan diberikan kesempatan lagi. Yang pasti teman-teman, dengan hadirnya kartu Ten of Swords ini, dia merasakan seperti berputus asa untuk meneruskan lagi ya, untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Menurut dia ya, komunikasi di antara kalian ini seperti sudah dimatikan dan dia benar-benar looking forward untuk mendapatkan komunikasi lagi dari kamu. Tetapi menurut pemahaman dia, seperti segala sesuatu yang sedang berjalan ini sudah berakhir atau baru diputuskan baru-baru ini, seperti itu ya. Dan saya menangkap dia yang begitu kelelahan. Entah kenapa ya, tiba-tiba memasuki energi ini ya. Salah satu daripada energi orang ini teman-teman, saya menangkap dengan kombinasi Ten of Spades dan juga Queen of Diamonds. Beberapa di antara dia ini sudah agak berumur sebenarnya ya. Mungkin seorang pensiun, orang yang sudah pensiun, orangnya sudah tua ya. Usianya sudah meningkat, seperti itu. Dan di sini seperti sudah mencapai tahap di mana sudah benar-benar lelah. Tidak mahu lagi melakukan apa-apa dan ingin santai-santai saja. Tetapi entah kenapa dari tadi saya menangkap ya, selain daripada energi seorang pensiun. Nah, ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang ya, tetapi kerana energi itu termasuk tadi. Saya menangkap ya, dia begitu keletihan, kelelahan ya, dan detik ini seperti ini lebih ke arah seperti giving up. Benar-benar berputus asa. Energi yang berat sekali ya, saya rasakan ya. Kamu mendapat angka 10 ini 2 kali. Completion of something ya. Ada sesuatu yang berakhir di sini. Nah, saya tidak tahu apakah baru-baru ini dia pensiun, segala beban telah berakhir, atau sesuatu yang membuatkan dia kelelahan sehingga berputus asa.
Nah, bagi memudahkan bacaan teman-teman ya, saya menangkap ada energi pengakhiran di sini. Sesuatu yang berakhir, mungkin juga katakanlah orang ini, contohnya, saya beri contoh yang mudah. Katakanlah selama ini dia membantu ataupun menanggung ya ibunya. Contohnya jika ibu atau orang tuanya masih ada, kebelakangan ini, akhir-akhir ini, tanggungan ini sepertinya sudah berakhir. Dia tidak perlu lagi bekerja dengan begitu keras untuk menampung kehidupan ataupun memberi makan kepada ibu orang tuanya. Sesuatu yang berakhir yang ada kaitan dengan seorang wanita tua. Saya lebih menangkap ini ibunya. Tanggungjawab dia ya sebagai seorang anak dan sebagainya berakhir. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tetapi energi ini cukup berat sekali sehingga membuatkan dia benar-benar putus asa. Nah, maafkan saya teman-teman ya, mungkin juga ada seseorang yang kehilangan ibunya baru-baru ini. Sorry ya guys, tetapi ini energi yang saya tarik ya dari pembacaan kali ini. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman, siapakah dia yang sedang merindukan kamu? Seperti apakah pula energi dari pihak kamu? Seperti apakah energi dari pihak kamu kepada si dia? Mengapakah dari pihak dia ini ya seperti ada energi berputus asa? Seperti apakah energi di pihak kamu ke dia? Eight of Heart, ya, begitu sinkron sekali ya. Di tarot card Rider-Waite teman-teman ya, ini merupakan Eight of Cups, seseorang yang berganjak pergi, seseorang yang meninggalkan 8 cangkir ini di belakang dengan perasaan yang cukup berat sekali. Kerana menurut kamu di sini sudah banyak yang kamu bantu, ini cukup membebankan kamu, khususnya dari segi keuangan. Saya tidak tahu apakah kamu dimanfaatkan di sini ataupun kamu yang ikhlas membantu orang ini. Nah, terus-terusan membantu seperti ini juga sebenarnya untuk jangka panjang ya, tidak akan membantu kamu. Di sini saya menangkap sementara dia dalam kelelahan, ditinggalkan dengan tidak berkomunikasi ya, kamu di sini berganjak pergi. Eight of Heart merupakan Eight of Cups, seseorang yang sudah mencapai limit. Kamu merasakan kamu juga mempunyai tanggungjawab yang lain, maka kamu tidak boleh terus-terusan membantu si dia. Walaupun kamu sedar ya, orang ini sangat memerlukan bantuan kamu. Tetapi kerana kamu juga mempunyai keutamaan yang lain, maka kamu seperti beredar pergi secara perlahan-lahan dari koneksi hubungan ini. Tetapi cara kamu pergi dan beredar ini teman-teman, ini bukan seperti kehendak di hati kamu ya. Kamu pergi dengan keadaan yang cukup sedih. Jikalau kamu masih boleh membantu, kamu akan bantu. Tetapi ada kalanya kamu merasakan tidak ada keseimbangan di dalam hubungan ini. Apa yang terjadi? Kalian berdua seperti masing-masing hanya menjaga hati dan perasaan masing-masing. Tetapi dari segi keseluruhannya, ini seperti hubungan yang salah satu daripada kalian tidak berpuas hati. Maka ini menunjukkannya dari pihak kamu, kamu berganjak pergi, mencapai tahap, mencapai limit teman-teman ya. Jikalau kamu merasakan kamu berada di sebelah sini, terbalikkan sahaja ya. Bottom of the deck di sini ada Queen of, benar ya teman-teman, ada Queen of Spade. Seseorang yang mulai bertindak tegas dan memutuskan untuk melanjutkan hidup kamu ya dengan cara yang solo. Nah, beberapa di antara kalian, sama ada kamu atau dia, mungkin juga merupakan sama ada seorang janda atau duda, atau seperti saya katakan tadi ya, seorang yang sudah pensiun. Seperti itu ya, ada yang usia yang sudah meningkat. Ini lebih ke arah cinta yang cukup matang sebenarnya ya. Maka ada kartu Six of Spade di tengah ini yang mengindikasikan masing-masing menjaga hati, menjaga kedamaian di antara satu sama lainnya. Tetapi dengan ada kartu ketegasan ini, saya menangkap ada seseorang yang bersikap sangat galak dan tegas dan memutuskan untuk pergi. Nah, kerana di sini ada gambar wanita. Dan saya dapat merasakan ya, viewers saya lebih ramai wanita. Maka untuk memudahkan bacaan hari ini ya, baik kamu seorang wanita ataupun lelaki ya, saya menangkap kamu di sini bertegas untuk berganjak pergi. Tidak mahu lagi beri muka ya, memberikan bantuan, tidak mahu lagi bersimpati kerana kamu mempunyai keutamaan-keutamaan lain yang perlu kamu settle sendiri. Maka kamu tidak mahu berterusan dan kamu merasakan kamu tidak boleh atau tidak mampu berterusan dimanfaatkan atau kebaikan kamu ini ya, seperti someone taking things for granted, menggunakan segala kebaikan kamu dan kamu tidak boleh berterusan seperti ini. Walaupun jauh di hati kamu memang ingin membantu. Tetapi saya melihatkan di sini ya, ada perubahan hati daripada sikap dan hati kamu di sini. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya.
Maaf teman-teman ya, hari ini cuacanya begitu panas ya. Begitu sukar untuk saya bernafas dan fokus. Memang panas sekali hari ini ya. Okey guys, kita cuba lihatkan. Siapakah orang ini dari segi ciri-cirinya? Seseorang yang sedang merindukan kamu dengan sepenuh hatinya. Siapakah dia? Mungkin agak sukar untuk kamu kaitkan ya, energi yang bercampur aduk ini dengan seseorang. Maka kita lihatkan ke barisan kedua. Deretan kedua kartu ini ya. Seperti apakah ciri-ciri seseorang yang sedang merindukan kamu detik ini? Seperti apakah ciri-ciri orang ini? Okey teman-teman, Two of Wands. Saya menangkap energi seseorang yang masih lagi merenung, berfikir sama ada untuk maju, untuk teruskan, atau bertahan. Saya menangkap ada sesuatu yang seperti sebuah penundaan ya, yang membuatkan dia merenung dan berfikir apa yang harus dia lakukan. Nah, detik ini kerana ada energi keputusasaan, kelelahan, maka wajarlah ya kartu ini keluar. Seseorang yang benar-benar cuba menimbang-nimbang apa yang perlu dilakukan ke depannya. Ada sebuah pilihan yang perlu dia ambil ataupun keputusan yang perlu dia ambil, tetapi keputusan ini sepertinya amat berat sekali dan dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan lagi. Ciri-ciri yang lainnya, saya menangkap walaupun sedemikian ya, dia seorang yang cukup optimis, orangnya cukup positif. Orang yang benar-benar ingin mencari solusi kepada masalah kalian. Orang ini orang yang cukup bersemangat sekali teman-teman. Orang yang akan memfokuskan ke arah mencari jawapan, mencari solusi ketimbang hanya menanti-nanti. Seperti itu ya. Saya menangkap orang ini bersemangat sekali ketika seperti memikirkan kamu dalam hatinya. Dan saya benar-benar melihat sesuatu yang terbuka di sini. Sesuatu yang dia nanti-nantikan seolah-olah sudah terbuka. Ada pintu yang terbuka untuk dirinya. Wow, kamu mendapat kartu ini 2 kali ya, Eight of Coins. Saya menangkap energi seseorang yang seperti cukup rajin teman-teman. Ciri-cirinya orang yang cerewet sekali, rajin berusaha, rajin menyusun rencana, orang yang penuh dengan ketelitian. Tetapi dengan hadirnya kartu ini teman-teman, bersebelahan dengan The Sun, saya menangkap sesuatu yang terbuka untuk si dia ini adalah sesuatu yang masih lagi ongoing, on process, ataupun masih lagi berjalan, berusaha dengan begitu gigih untuk menstabilkan kondisi keuangan. Kerana orang ini sebenarnya ingin mengembangkan hidupnya, ingin memperbaiki hidupnya. Nah, ketika ada pintu yang terbuka, dia perlu bekerja dengan lebih keras lagi. Maka fokus dia detik ini ya, mungkin bukan ke arah kamu, tetapi lebih ke arah pekerjaan. Ketika ada pintu yang terbuka, peluang yang terbuka bagi dirinya, dia seperti benar-benar mengejar peluang itu. Ada peluang-peluang yang lain juga, tetapi dia seperti menimbang-nimbang. Apakah dia patut mengambil lebih pekerjaan? Mungkin ada beberapa di antara dia yang melakukan lebih daripada satu pekerjaan seperti itu ya. Kita lihat lagi. Yang pasti orangnya cukup rajin. Di sini ada Queen of Wands. Teman-teman, dia juga seorang yang cukup optimis. Orangnya cukup charming sekali dan mempunyai aura penarik yang cukup menarik. Senang menarik lawan jenis dengan begitu mudah ya. Jikalau dia seorang wanita, dia ada kecantikannya yang tersendiri. Jikalau dia seorang lelaki, dia orang yang cukup courageous, orang yang berani. Selagi ada halangan dan rintangan dalam hidupnya, dia akan menjadi orang yang lebih berani untuk menghadapi itu. Seperti tidak akan takut untuk menghadapi apa sahaja. Nah, di sini teman-teman, dari segi ciri-cirinya ya, orang ini kuat cemburu. Sangat kuat cemburu. Apa yang dimiliki oleh orang lain, dia juga ingin miliki. Nah, ini khususnya wanita ya. Apa yang dimiliki oleh orang lain, dia juga ingin miliki. Jikalau orang lain ada perkara atau benda yang baru, dia ingin yang lebih baru. Orangnya kuat cemburu, orangnya sangat posesif, dan orang ini tidak mahu kalah kepada orang lain. Dia merupakan seorang pengontrol. Always want to be on top, always want to be the winner, tetapi tidak berada di bawah. Dia sentiasa mahu seperti dipuji, diberikan perhatian. Nah, orangnya seperti ini ya. Dan saya juga menangkap seperti sisi pengontrol dari si dia ini. Orang yang suka mengontrol situasi, mengontrol kamu dan sebagainya. Five of Cups. Nah, walaupun terlihat seperti ini ya, banyak juga kekecewaan yang terjadi dalam hidupnya si dia. Banyak yang sudah dia tempuhi, perkara-perkara yang cukup menyedihkan ya, dan dia seperti cuba pergi daripada situasi yang seperti ini. Tetapi semakin ke sini, saya menangkap energi dia yang sedang kecewa banget sebenarnya.
dengan kamu ya. Ini kombinasi daripada Five of Cups dan juga Ten of Spades. Memperlihatkan energi seseorang yang cukup kecewa dengan kamu detik ini. Ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan harapannya, membuatkan dia benar-benar disappointed dengan apa yang kamu lakukan di sini. Sama ada kamu berganjak pergi, mendiamkan dan sebagainya ya. Knight of Wands. Orang ini berjiwa pejuang teman-teman, akan memperjuangkan sesuatu yang dia inginkan. Beberapa di antara dia ini bersikap terburu-buru dan kadang-kadangnya terburu-buru melakukan sesuatu tanpa penilaian yang baik. Dan saya juga menangkap beberapa di antara dia ketika menjalankan hubungan ini dengan kamu, menerima keadaan seadanya, seperti mengikuti arus. Apa yang terjadi, jadilah, dia hanya akan ikuti sahaja. Tetapi orang ini teman-teman kerana banyak sikap yang terburu-buru ya, memperlihatkan dia yang tidak konsisten, datang dan keluar dari hidup kamu. Beberapa di antara dia ini agak temperamen. Energi yang lain atau ciri-ciri yang lainnya. Di sini memperlihatkan ya, kekecewaan dari segi keuangan. Ataupun detik ini ya, semakin ke sini, semakin ke arah kamu, saya merasa orang ini sedang dalam kesepian. Keterpurukan keuangan dan sedang dalam kesepian. Nah, ini terlihat dengan begitu jelas dengan warna-warna biru ini ya, yang dingin dan sejuk dan kaku. Memperlihatkan energinya yang benar-benar sedang ditinggalkan, kesepian. Seperti sesuatu yang membeku. Pada awalnya teman-teman ya, ini membara. Ada kehangatan cinta yang dapat dia rasakan dari kamu, tetapi seiring terbukanya kartu-kartu ini, semuanya berwarna beku, frozen. Sesuatu yang memperlihatkan situasi hatinya yang mulai mendingin, situasi hatinya yang merasakan dia diabaikan, hubungan yang berakhir, ditinggalkan, diputuskan, terpaksa menjalankan segala sesuatu tanpa kamu. Nah, ini ciri-ciri orangnya. Dan saya menangkap teman-teman ya, sebahagian besar daripada dia di sini sedang cuba mencari cara, sedang cuba beraksi untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Kerana orang ini sedang dalam keterpurukan keuangan, mungkin juga ya mengalami kerugian uang yang besar. Ataupun jikalau dia benar-benar menampung ya keperluan orang tuanya, seperti saya katakan di awal bacaan, maka banyak uang yang sudah dibelanjakan kepada mungkin membeli ubat-ubatan ya, we'll never know ya, mungkin ada orang tua, kakak yang sakit ya, dan dia perlu menampung keperluan ini. Maka ini menjelaskan banyak impiannya yang tidak tercapai kerana banyak uang yang dihabiskan untuk menampung ya, untuk membelikan ubat-ubatan contohnya ya, kebutuhan keluarga atau orang tuanya, seperti itu. Nah, di sini orang ini dalam keterpurukan keuangan. Energi yang lain teman-teman, dia orang yang cukup santai sekali. Ada kalanya yang energi yang cukup melelahkan kamu di sini kerana sikapnya yang agak careless, seperti apatis ya, tidak mempedulikan apa yang akan terjadi, bertindak terburu-buru tanpa memikirkan akibatnya. Setelah terjebak, baru terfikir. Nah, seperti itu teman-teman ya, tidak berfikir sebelum terjebak. Nah, begitu. Dia akan melakukan sesuatu tanpa perhitungan yang panjang. Setelah terjadinya sesuatu, baru dia akan wujud kesedaran dan berfikir. Orang ini berjiwa pertualangan, orang yang sangat sukakan sesuatu yang menantang, sukakan cabaran, sukakan sesuatu yang berisiko dengan kamu. Suka hubungan yang begini kerana ini cukup seru menurut si dia. Beberapa di antara kamu di sini ya, bukan semua, mungkin juga hubungan ini hubungan yang masih lagi baru. Tetapi dengan kehadiran full ini, jikalau saya kombinasikan dengan kartu-kartu yang lain ya, ini seperti energi yang sudah dilepaskan atau mengindikasikan seseorang yang sudah pergi meninggalkan kamu. Hubungan yang telah dilepaskan. Nah, kalian berbijaksanalah ya ketika mendengarkan sebuah readingan, apatah lagi ya, ini hanyalah sebatas general reading. Maka ini menarik energi banyak orang and we'll never know ya, energi siapa yang ketarik di sini. Jikalau kamu fokus, maka energi kamu akan tertarik ke pembacaan ini. Seperti itu teman-teman ya. Baiklah, kita cuba lihatkan lagi. Sebelum saya men-shuffle kartu-kartu ini teman-teman, bottom of the deck-nya ada zodiak Aquarius yang mendominasi. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia, dan saya akan bacakan zodiaknya sebentar lagi. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman ya. Apakah hal-hal yang paling dia rindukan tentang dirimu? Ke tema hari ini ya. Apakah hal-hal tentang kamu yang paling dia rindukan detik ini? Terlepas dari kondisi hubungan kalian, sama ada kamu yang pergi melepaskan atau dia yang putuskan di sini. Yang pasti ya, jikalau sekali imbas ya,
Kartu dari pihak dia, Ten of Spade. Kartu dari pihak kamu, Eight of Heart. Seperti sama-sama berpaling. Sama-sama seperti meninggalkan koneksi ini. Dia yang hanya mendiamkan diri, tidak berkata apa-apa. Kamu pula di sini benar-benar ingin berganjak pergi. Maka ada persamaannya ya. Seseorang yang mendiamkan kamu, mematikan komunikasi, kamu pula di sini dengan perlahan-lahan berganjak pergi dengan penuh kesedihan di hati. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan readingan ini ya, saya juga ingin bring up something else ya. Kerana ini adalah pembacaan umum yang menarik energi banyak orang. Maka saya tidak tahu ini single dan single, janda atau duda, ataupun orang yang sudah ada pasangan. Tetapi khususnya untuk orang yang ada pasangan di sini ya, saya menangkap seperti orang ini seperti ada tanggungan yang berat terhadap pasangan sahnya. Maka ini juga mungkin membuatkan dia memilih untuk mematikan komunikasi dengan diri kamu. Seperti itu ya, terpaksa mematikan komunikasi dengan dirimu. Ini mungkin kerana ada sosok pasangan sahnya yang juga turut mengontrol. Saya menangkap sedikit energi itu ya. Tidak akan resonate untuk kamu yang single, janda atau duda. Tetapi jikalau kamu berdiri dengan seseorang yang berpasangan, yes, ini energinya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, berbalik kepada bacaan kita hari ini. Apakah tentang sesuatu tentang kamu yang sangat-sangat dia rindukan? Wow, the High Priestess. Teman-teman, dia sangat merindukannya segala sesuatu tentang kamu. Dia merindukan kerana sebelum ini banyak perbualannya, sesuatu yang akan kamu bicarakan terus-menerus di telefon itu. Tetapi kini tiba-tiba ya, kamu menjadi orang yang cukup misterius, mendiamkan diri. Nah, ini tidak seperti kamu. Menurut dia, this is never you. Kamu tidak pernah mendiamkan diri seperti ini. Mendiamkan situasi, mendiamkan diri, dan sukar untuk dia menebak kamu. Maka ketika kamu menjadi lebih misterius seperti ini ya, membuatkan dia benar-benar, yes, merindukan kamu. Ace of Cups. Kerana diri kamu yang semakin sukar untuk ditebak dan semakin misterius ke depannya. Kamu banyak mendiamkan dia di sini. Bukan saja ingin berganjak pergi, tetapi banyak membuatkan dia penuh dengan tanda tanya. Maka ini mewujudkan ya, sesuatu yang seperti membuatkan dia cukup penasaran akan hati dan perasaan kamu detik ini. Apakah kamu masih lagi bertahan atau kamu benar-benar sudah berubah hati? Perkara yang paling dia rindukan dari kamu teman-teman, perbualan dari kamu, itu yang pertama. Yang kedua, segala perhatian yang kamu, kebiasaan kamu ya, sesuatu yang sering kamu berikan. Segala perkara-perkara kecil yang akan kamu lakukan untuk si dia, khususnya perhatian kamu yang sudah tidak lagi kamu berikan. Di sini teman-teman ya, orang ini juga agak merindukan ketegasan diri kamu. Ketika dia mengenali kamu teman-teman, dia sedar ya, banyak tunjuk ajar yang akan kamu berikan kepada si dia. Kamu akan membetulkan sikapnya. Jikalau dia mungkin ya mempunyai kecanduan-kecanduan tertentu ataupun kebiasaan buruk yang lain, ini kamu akan betulkan. Kamu dengan sikap tegas akan memberikan dia seperti tunjuk ajar yang baik, memberikan dia motivasi, memberikan dia seperti bimbingan bagaimana untuk menjadi orang yang lebih baik. Tanpa ada pertemuan dan komunikasi dengan kamu detik ini sesuatu yang sangat dia rindukan. Dia sangat berharap ya, dia dapat memperbaiki dirinya agar kamu kembali lagi dengan tidak pernah mengenal rasa lelah untuk memberi bimbingan dan tunjuk ajar ini kepada dirinya. Dia sangat merindukan ketegasan kamu, standard kamu. Kerana di mata si dia teman-teman ya, kamu adalah seorang lelaki, wanita yang berkelas. Wow, di sini ada Princess of Coins. Dan The Wheel of Fortune. Wow, ini seperti energi kejar mengejar ya. Dia sangat merindukan energi kamu yang sebelum ini ya, sering mengejar si dia. Segala sesuatu itu ya, kamu seperti akan mencari waktu. Dalam kesibukan seperti apa sekalipun, kamu pasti akan mencari ruang dan waktu untuk datang kepada dia. Membelikan dia sesuatu, memberikan dia sesuatu, memasakkan makanan untuknya, apa saja akan kamu lakukan, sekecil apa sekalipun. Kamu tidak akan memberikan alasan ya, untuk tidak memberikan dia perhatian. Tetapi detik ini tidak seperti dulu. Detik ini sesuatu yang dia sangat rindukan daripada kamu. Energi ini tidak lagi berjalan.
Kamu seperti lebih mengejar impian kamu, lebih mengejar cita-cita kamu, lebih mengejar kerjaya kamu, memperbaiki situasi kehidupan kamu secara keseluruhan. Seperti saya katakan tadi, kerana di sini kamu juga ada keutamaan-keutamaan yang lain. Wow, death. Teman-teman, orang ini benar-benar merindukan sosok kamu ya. Kerana menurut dia begitu yakin sekali yang hubungan kalian ini sudah berakhir. Dia sedih mengapa endingnya seperti ini. Dan dia tidak bisa melupakan kamu dan tidak bisa move on. Maka teman-teman ya, walaupun kalian mungkin berfikir seperti ini ya, tetapi kak, kami sudah tidak berkomunikasi bertahun-tahun lamanya. Teman-teman, semakin lama waktu kalian tidak berkomunikasi, semakin lama kalian tidak bertemu, maka orang ini akan semakin menjadi rindu terhadap diri kamu. Selalunya kita akan mengejar sesuatu yang kita tidak dapat. Kita akan mengejar sesuatu yang sukar untuk didapatkan. Detik ini teman-teman, dia merasakan kamu ini ya menjadi semakin mahal. Dengan hadirnya kartu Emperor bersebelahan dengan Page atau Princess of Coin ini ya, saya menangkap dia menangkap kamu yang lebih mengutamakan pekerjaan. Kamu makin begitu sulit ya untuk didapatkan. Seperti untuk bertemu dengan kamu, perlu lakukan temu janji, appointment. Kamu seperti lebih memprioritaskan kehidupan kamu ketimbang dirinya. Di sini dia sangat merindukan energi kamu yang sebelum ini sering mengejar dia, membuatkan dia merasakan begitu penting, membuatkan dia merasakan begitu wow. Tetapi detik ini teman-teman, perasaan wow itu sudah hilang di pihaknya. Dia tidak merasakan yang dia ini wow lagi kepada kamu, sehingga kamu bisa menganjak pergi. Kamu benar-benar beranjak pergi. Kamu tidak merasakan dia ini wow seperti dulu. Nah ini ya, perkara yang paling dia rindukan dari kamu. Dia ingin kamu kembali mengejar dia lagi. Perasaan ketika kamu mengejar dia itu ya, memberikan dia seperti perasaan boosting his ego. Kamu benar-benar membuatkan dia terlihat kuat, terlihat yakin, ya, terlihat cantik berseri-seri. Tetapi ketika kamu berhenti mengejar, ini benar-benar membuatkan dia ya, merindukan kamu setengah mati. Kerana tidak ada orang lain ya yang benar-benar memberikan perhatian khusus mengejar dia seperti kamu. Kini saya menangkap dia yang lebih berpasrah ya, benar-benar kecewa dan memasrahkan ya hubungan ini ke tangan Tuhan. Di sini teman-teman ada King of Cups. Dia sangat merindukan ya segala nasihat-nasihat yang kamu berikan, kasih sayang yang kamu curahkan. Ini perkara yang paling dia rindukan daripada kamu. You are selfless. Kamu benar-benar mendahulukan dia ketimbang diri kamu. Maka ini sesuatu yang membuatkan dia sangat merindukan kamu. Dan menurut dia ya, ini bukan sekadar memberikan perhatian dan kasih sayang, kamu juga orang yang penuh dengan tanggungjawab. Nah, untuk mendapatkan package yang komplit itu, seorang yang cantik, seorang yang tampan, seorang yang royal, seorang yang pemberi, seorang yang benar-benar akan berkorban segala-galanya untuk seseorang. Ini tidak mungkin dapat didapatkan ya daripada satu package yang lengkap seperti kamu. Dan dia menangkap, dia sangat suka dengan kematangan emosi kamu. Ketika ada masalah, kalian memilih untuk diam-diaman, tidak bertekak ya, tidak bertengkar seperti seekor anjing dan kucing. Maka dia sangat menghormati kematangan emosi kamu dalam menanggapi situasi cinta ini. Ketika dia berdiri dengan orang lain ya, mungkin dia berdiri dengan cewek-cewek, cowok-cowok yang kurang matang. Ini cukup melelahkan. Tetapi dengan kamu segala sesuatu itu dijalankan dengan penuh kematangan emosi. Ini yang paling, put it this way teman-teman, dia suka cara kamu menghandle situasi hubungan kalian dengan begitu matang sekali. Ini yang paling dia rindukan dari kamu. Sosok kamu yang cukup matang, cukup organized, ya, dan kamu banyak ilmu pengetahuan. Ada saja perkara yang kamu tahu yang kamu turut boleh membantu dengan membimbing si dia. Tetapi tanpa adanya kamu, dia seperti hilang arah, hilang bimbingan. Ini perkara yang paling dia rindukan daripada kamu. Dan kamu tahu bagaimana untuk membimbing si dia ke arah mencari uang yang lebih ketimbang orang lain. Seperti itu ya. Ini sesuatu yang paling dia rindukan dari kamu. Tetapi semakin ke sini ya, kamu semakin misterius, semakin memencilkan diri. Maka ini benar-benar membuatkan dia cukup kecewa sekali. Queen of Cups. Teman-teman, orang ini menjadi galau memikirkan kamu, merindukan sosok kamu detik ini. Adakala dia berfikir, teman-teman, apakah kamu sudah mencari ya pengganti si dia? Apakah kamu sudah menemukan pengganti yang baru, menggantikan posisinya di hati kamu?
Baik teman-teman, major arkana yang hadir ya. Sebentar tadi ada zodiak Aquarius. Selain daripada Aquarius teman-teman, di sini juga ada Scorpio yang mendominasi, Sagittarius, Aries, Cancer. Mendominasi bacaan kita hari ini ya. Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Aries dan juga Cancer. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia, dan didampingi dengan zodiak-zodiak yang lainnya seperti Capricorn, Taurus, Virgo. Saya menangkap lebih cenderung ya ke arah Virgo. Gemini, Libra, Aquarius ya. Aquarius dan Gemini lebih mendominasi. Aries, Leo, Sagittarius boleh dikatakan ketiga-tiganya. You've got the Emperor, you've got Queen of Wands, and you've got the Wheel of Fortune. Ini daripada zodiak Aries, Leo, Sagittarius. Pisces, Cancer, Scorpio. Cancer mendominasi, tetapi saya juga dapat menangkap ya Scorpio dan Pisces di sini, ketiga-tiganya. Seperti itu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Hal lain apakah tentang kamu yang amat dia rindukan detik ini? Ketika dia merasakan begitu kecewa ya, tanpa sebarang perhatian, komunikasi atau kabar berita dari dirimu. Hal lain apakah yang paling dia rindukan, benar-benar menyentuh hatinya ya, sehingga merasakan begitu kecewa sekali. Hal-hal lain apakah yang paling dia rindukan tentang kamu detik ini? It tickles. Wow, teman-teman, dia sangat merindukan canda tawa kamu. Ketika kalian bergurau canda ya, dia sangat merindukan momen seperti ini. Ketika saling usik-mengusik, flirting one with another ya, ataupun jika ini ada penglibatan anak-anak ya, dia juga sangat merindukan momen yang diluangkan bersama-sama dengan anak, sama ada anak kamu atau anak si dia ya. Ini mungkin seorang janda atau duda yang mempunyai anak seperti itu. Dan saya melihatkan ini seperti quality time ya, yang diluangkan untuk bercanda, untuk benar-benar meluangkan quality time dengan keluarga, dengan anak-anak seperti itu. Tetapi jikalau tidak ada penglibatan anak-anak, dia sangat merindukan canda tawa kamu. Semudah itu ya, sangat merindukan sosok kamu, ingin mendengarkan suara kamu dan ingin mengusik kamu lagi dan ingin flirting dengan kamu. Dia sangat merindukan ini, seolah-olah ya, ini tidak berlaku sudah sekian lama. Apakah hal lain yang paling dia rindukan? Wow guys, cookies. Nah di sini teman-teman, ini ada makanan ataupun snack kegemaran yang mungkin kamu you often prepare for this person ya, ataupun kamu belikan. Mungkin ada kudap-kudapan, persamaan daripada segi kudap-kudapan favorite kalian berdua seperti itu ya, yang mungkin menurut dia yang kamu suka, dia juga suka, dan setiap kali dia memakan kudapan itu atau biskuit itu ya, dia akan memikirkan kamu. Mungkin ada persamaan di sini, contohnya I love chocolate chip cookies, dia juga begitu. Nah ini ada gambar chocolate chip cookies ya. Ketika kalian mungkin sering meluangkan waktu untuk makan chocolate chip cookies ini bersama seperti itu ya, maka dia sangat merindukan momen seperti ini. Setiap kali memakan ataupun ya memakan biskut ini ya, dia akan memikirkan kamu. Kamu ini semanis chocolate chip cookies ini. Saya tidak tahu, mungkin kamu pernah membelikan dia atau dia membelikan kamu ya. Kamu lihat dia makan dengan sambil menutup mata, mengembalikan semula memori. Ketika memakan chocolate chip cookies ini teman-teman, pelmacam perkara hadir di mindanya. Di sebelah kanan, nah jikalau dipalingkan ya, ini sebelah kanan, tetapi ketika menghadap kamu ini sebelah kiri ya. Seperti di sebelah kanan ada angel yang baik, bidadari yang baik. Di sebelah kiri ada devil ini. Ketika dia mengingati kamu ya, ketika memakan kudapan-kudapan kegemaran kalian ya, dia merasakan seperti apakah kamu masih memikirkan dia atau kamu sudah menghadirkan orang lain, sesuatu yang dia ragukan. Ini sesuatu yang paling dia rindukan ya. Saya juga memerhati ya, orang ini sebenarnya, contohnya ketika ada pertemuan di antara kamu dengan dia ya, dia sangat suka curi-curi pandang, memerhatikan ketika kamu makan. I don't know, I'm getting that energy ya. Sangat suka melihat cara kamu makan. Tidak kira lah ya, whether you having a main course ya, makanan yang sepenuhnya, ataupun kamu hanya mungkin ya, sebatas having a little snack ya, seperti memakan kudapan-kudapan seperti ini, makan biskut ya, memakan chocolate chip cookies ini seperti itu. Dia suka memerhatikan ketika kamu makan.
Saya tidak tahu kenapa ya, saya menarik energi itu. Di sini teman-teman, wow, good dream, a good dream. Wow, menurut orang ini teman-teman ya, kamu ini bagian daripada mimpinya, hasrat di hatinya. Dan impian ini seperti tidak tercapai. Dia terpaksa ya memimpikan kamu kerana tidak ada pertemuan di antara kalian, membuatkan dia begitu merindukan. Jikalau hasrat ini tidak dapat dipenuhi dengan secara langsung dengan kamu ya, apa yang mampu dia lakukan, dia wujudkan impian-impian ini di dalam mimpinya. Sesuatu yang menguatkan dia setiap hari ya, untuk melanjutkan hari-harinya tanpa kamu. Saya merasakan orang ini sehingga terbawa ke dalam mimpi ya, tentang kamu, dan dia sangat merindukan untuk bertemu dengan kamu, bercanda tawa dengan kamu, keluar makan, keluar minum, makan kudapan-kudapan kegemaran kalian bersama-sama. The bottom line, meluangkan waktu yang cukup berkualitas dengan kamu di sini. Hal-hal lain yang dia rindukan. Wow, di sini ada cold beer. Saya tidak tahu teman-teman ya, ini energi yang tidak akan resonate dengan setiap orang untuk dia yang mengambil minuman alkohol. Saya tidak tahu ya, seperti saya katakan tadi, energi ini tidak akan resonate dengan semua orang. Beberapa di antara kamu di sini, walaupun hubungan ini sudah diputuskan, dia masih merindukan ya, bagaimana kamu you go to the extent, benar-benar menggunakan uang kamu untuk membelikan minuman alkohol untuk si dia, untuk buat dia happy teman-teman, kerana kamu sangat mencintai dia. Minuman alkohol ini tidak murah ya guys, tetapi kamu sanggup membelanjakan uang demi memberikan dia sebuah kenyamanan yang tidak dilakukan oleh orang lain, tetapi kerana kamu buta cinta, kamu terlalu mencintai dia. Nah, walaupun sudah terpisah seperti ini, dia masih mengingati bagaimana you go to the extent untuk membelanjakan uang-uang kamu, begitu dengan penuh kesukaran ya, membelanjakan segala saving kamu untuk membelikan dia minuman alkohol, just a beer or something like that ya. Maka kamu lihat ya, banyak yang telah diminum di sini teman-teman, dan masih ada lagi. Nah, beberapa di antara kalian yang mungkin ya teman tetapi mesra, mungkin juga kamu dengan dia sama-sama suka minum bir contohnya ya. Dia sangat menyukai atau merindukan momen-momen seperti itu, hang out together, having a glass of beer, seperti itu teman-teman ya. Nah, saya tidak tahu ini energi siapa yang ketarik ya, tetapi yang pasti ini energi yang tidak akan resonate dengan setiap orang. Baik teman-teman, kita akan buka kartu pesan ya, ataupun kartu terakhir ini. Seseorang yang cukup merindukan kamu detik ini. Pesan apakah yang ingin dia kirimkan melalui pembacaan kali ini? Berlandaskan hal-hal yang sangat dirindukan dari kamu. Apakah pesan dari hatinya ke kamu detik ini? Sesuatu yang mungkin ya tidak dapat dia ungkapkan, maka ingin dia ungkapkan melalui pembacaan hari ini. Kita coba lihatkan di sini ya. Call or not to call, text or not to text. Nah, di sini teman-teman, jikalau hubungan kamu sedang jeda dengan orang ini, ataupun ada yang diblokir, ataupun dia pergi kembali mungkin ya, jikalau dia ada pasangan, mungkin dia memilih pasangan sahnya, seperti itu. Apapun situasi kalian, terpisah, berpisah, dilepaskan ya, ini yang sedang dia pikirkan, berlandaskan kerinduan di hatinya, dia tidak pasti teman-teman. Maka ini menerangkan ya, kartu Two of Wands tadi. To call you or not to call you. Ingin telefon ataupun tidak, ingin texting ataupun tidak, seperti berbelah bagi ya. Apa yang perlu dilakukan di sini, dia juga tidak tahu, kerana sudah sangat merindukan kamu. Ada perasaan bersalah ya, call salah, tidak call juga salah ya. Your firmness is sexy. Ini benar ya, orang ini sangat menyukai ketegasan kamu, cara kamu membimbing dia, memberitahu mana yang baik, mana yang tidak, apa yang benar, apa yang tidak. Dia sangat sukakan bimbingan kamu, cara kamu memberikan tunjuk ajar. Your firmness is sexy. Menurut dia ya, ini kesaksian kamu teman-teman ya. Kita lihat lagi, apakah hal yang paling dia rindukan dari kamu sehingga membuatkan dia ya berbelah bagi untuk menelpon ataupun untuk texting kamu ya. Kita lihat lagi di sini. You're drifting further away from me. Wow, ini begitu sinkron ya dengan kartu-kartu yang terbuka. You're drifting away. Kamu semakin menjauh, further away from me. Nah, ini kartu Eight of Heart ataupun Eight of Cups ya. Kamu semakin berpergian, benar-benar pergi, berjauhan, meninggalkan hubungan ini. Kamu tidak seperti dulu. Kamu semakin dingin. Itu yang dirasakan ya. Berdasarkan kerinduan di hatinya,
Apakah lagi pesan yang ingin dia beritahu kamu? I just realized about my true feelings for you now. Wow, ini amazing ya. Saya tidak tahu kebanyakan pembacaan saya kebelakangan ini. Saya tidak tahu teman-teman ini kebetulan ataupun synchronization, tetapi orang ini seperti baru tersedar. Setelah kehilangan kamu, setelah tidak memilih kamu, mungkin dia memilih pasangannya, orang tuanya, keluarganya, pekerjaannya, dia baru menyedari bahawa dia mempunyai perasaan yang sebenarnya kepada kamu. Tetapi ini cukup sedih banget ya, kerana energi ini sudah dilepaskan. Maka ini adalah hal yang paling dia rindukan dari kamu. Selalunya memang begini teman-teman, akan ada kesedaran ketika sesuatu seperti ini terjadi. Setelah kehilangan seseorang yang kita sayangi, seseorang yang kita cintai, baru kita belajar untuk menghargai orang itu. Setelah dia pergi meninggalkan kamu, tidak memilih kamu, baru dia sedar yang orang yang dia inginkan adalah kamu. Bottom of the deck. Nah, benar ya? Oh my goodness. Saya hampir tidak percaya teman-teman ketika memusingkannya bottom of the deck-nya. I only need you and no one else. Dan saya barusan tadi menyebut ya, kerana dia menyedari dia tidak memerlukan orang lain selain kamu. I only need you and no one else. Baru menyedari hakikat yang dia tidak memerlukan orang lain. Seseorang yang dia perlukan adalah kamu. Maafkan saya jikalau ini seperti deja vu buat saya. Bukan hanya buat kamu ya. I'm shocked guys. Pembacaan seperti ini seperti saya melakukan, seperti ada deja vu ya. Pembacaan yang seperti berulang. Padahal kartu-kartunya lain, settingnya berbeda, kartu-kartu juga ditukar. Tetapi why? Pembacaannya serupa. Seseorang yang menyedari yang dia terlambat, that's number one. Menyedari setelah kehilangan kamu yang dia mencintai kamu. Setelah kehilangan kamu baru menyedari dia tidak memerlukan orang lain selain dirimu. I don't know guys, ini energi siapa yang ketarik ya. Saya sering menukar kartu, that's for sure. Saya sering menukarkan warna. Tetapi pembacaannya seperti menarik energi yang serupa. Nah, ini seseorang, energi seseorang yang sangat merindukan kamu detik ini, dan ini yang paling dirindukan, kehilangan sosok kamu. Dia baru menyedari ya, benar-benar kehilangan sosok kamu. Ini perkara yang paling dia rindukan dari kamu. And I only need you and no one else. Setelah terlambat seperti ini, baru menyedari yang diperlukan adalah kamu dan bukan yang lainnya. Nah, ini begitu menyedihkan ya. Setelah kehilangan, baru belajar teman-teman. Masa ada kamu dulu, dia mungkin tidak menghargai ya. Tidak menghargai kamu. Setelah kehilangan kamu, wujudlah kesedaran ini ya. Selalunya memang seperti itu guys. Okey teman-teman, saya akan postkan video untuk menyusun initial ini ya. Baik teman-teman, initial yang hadir dalam pembacaan kali ini ya, ada huruf Q, saya letakkan di atas sini ya. Huruf Q, H, G, C, J, M, B, W, T, V, L, P, E, Z dan juga huruf D. Kelihatannya guys? Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Stay focused and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.